Atasan sementara yang menggantikan General Manager sebelumnya mengantarku ke ruangan yang mulai hari ini akan kutempati. Kantorku berada di lantai yang sama dengan Departemen Purchasing dan Departemen Perencanaan. Dika sudah lebih dulu masuk bekerja kemarin untuk menyiapkan segala sesuatu yang kubutuhkan. Aku pun meminta Dika untuk membuat undangan rapat untuk besok siang. Aku memang baru masuk ke dalam perusahaan ini yang sudah diakuisisi oleh Wiramaesa Corp. Aku hanya ingin memastikan beberapa hal dan menjelaskan serta memberitahukan cara kerja juga visi dan misiku untuk perusahaan. Baik, Tuan. Apa ada lagi yang Anda butuhkan? Tanya Dika sebelum keluar dari ruangan. Aku menggelengkan kepala dan membiarkannya keluar dari ruangan. Aku pun mulai menyalakan laptop dan memeriksa beberapa laporan dan mempelajarinya. Selama ini, aku tidak pernah kesulitan untuk beradaptasi dalam dunia kerja karena aku menikmatinya. Dengan sekali baca saja, aku sudah tahu masalah yang dihadapi dan sudah terpikirkan jalan keluarnya. Aku menekan intercom dan meminta Dika untuk memanggil karyawan dari Departemen Purchasing yang bertugas untuk menyusun daftar barang dan harga yang dibutuhkan, juga meminta persetujuan pada manajemen. Tak butuh waktu lama bagiku untuk menunggu. Karena kurang dari 5 menit kemudian, suara ketukan pintu terdengar. Tanpa melihat, aku menyuruh orang yang berada di luar untuk masuk. Aku masih menekuni lembar demi lembar kertas di hadapanku dan menghembuskan napas lewat hidung. Tak terdengar suara apapun dari depan, seolah tidak ada orang. Hanya ada keheningan hingga membuatku terpaksa mendongak. Dunia rasanya berhenti berputar saat melihat siapa yang ada di hadapanku. Aku menelan ludah dengan susah payah dan mengenyahkan pening yang tiba-tiba terasa di kepalaku karena jantung yang bertalu kencang. Di depan sana, wanita itu pun menatapku dengan tatapan tak kalah terkejutnya. Wajahnya memucat seolah ia baru saja melihat seseorang bangkit dari kematian. Aku berdeham. Tidak mau dianggap aneh karena terus menatapnya tanpa berkedip. Mendekatlah, sampai kapan kamu mau berdiri seperti patung di sana? Tanyaku sambil menunduk tanpa menatapnya. Aku berusaha sangat keras bicara dengan nada datar dan dingin, menyembunyikan getar di dalamnya. Samar-samar, aku mendengar ia bergumam. Nggak mungkin. Aku tidak tahu apa maksudnya, dan aku tidak berniat untuk bertanya. Jadi saat dia berdiri dan menarik kursi di hadapanku, aku bisa menghirup kolonya dari tubuhnya. Wanginya sangat lembut, seolah seperti aroma musim semi. Berbeda sekali dengan parfum yang dipakai para perempuan yang kukenal selama ini. Kamu yang menyusun daftar barang dan harga? Tanyaku sambil mengangkat tatapan, menatapnya yang masih menatapku dengan tatapan yang bercampur aduk. Tubuhnya terlihat tegang dan matanya membayang. Seolah ada rasa sakit, ketidakpercayaan, dan juga penderitaan di dalamnya. Namun, lebih daripada itu, apa yang kulihat di matanya mengirimkan gelombang rasa sakit yang menghunjam dadaku dengan sangat keras. Kenapa dia melihatku seperti itu? Aku merasa terganggu. Tentu saja, aku ingin merengkuhnya dalam pelukanku. Apa ada sesuatu di wajah saya sampai membuat kamu tidak berkedip? Tanyaku dengan dingin. Kenapa isi hati dan suaraku berlawanan? Ia mengerjap, seolah nada dinginku menyadarkan dirinya. Aku bisa melihat cairan bening meluncur begitu saja dari matanya. Membuatnya mengusap pipinya dengan gerakan cepat. Lalu perempuan itu menatapnya, kali ini dengan tatapan yang lebih dingin. Benar, saya yang bertugas menyusun daftar barang dan harga. Aku terdiam lama sambil menatapnya dengan kening mengernyit. Siapa nama kamu? Aku Leziana. Ucapnya membuatku mengerjap. Aquila. Quila. Namanya seperti gugus bintang di langit. Indah. Dan entah mengapa cocok dengannya. Aku pun mengangguk lalu menyodorkan kembali kertas itu ke arahnya. Ia mengambilnya. Siapkan 3 daftar harga yang berbeda. Saya ingin itu ada di meja saya besok siang. Akulah menunduk, entah kenapa aku merasa ia enggan menatapku. Aku pun menghela napas dan menghembuskannya perlahan.
Baik, Pak, ucapnya pelan. Aku merasa pergolakan di dalam batinku. Aku merasa frustrasi karena ingin menatap mata sekelam malam yang anehnya indah itu. Aku ingin menatap wajahnya. Aku ingin merasakan perasaan senang saat ia menatapku seperti sebelumnya. Namun, semua itu tidak terjadi. Akule tidak menatapku lagi sampai ia keluar dari ruangan. Aku tidak tahu kalau semua itu memberikan dampak yang sangat besar untuk diriku sendiri. Ponselku berdering. Benda pipi berbentuk persegi itu terus bergetar dengan satu nama di atasnya. Mama. Aku memejamkan mata dan menyandarkan kepalaku pada punggung kursi. Tidak berniat sedikitpun untuk menjawab telepon dari Mama. Aku berdiri, memilih untuk melangkah mendekat pada jendela dan menatap kota di bawahku. Suasana lalu lintas yang selalu padat dengan orang-orang yang berlalu lalang berjalan ke sana kemari meskipun cuaca sedang sangat panas. Mungkin mencapai 32°C. Ketukan di pintu kembali membuyarkan pikiranku. Aku menoleh mendapati Dika yang berdiri di sana. Ada apa? Tanyaku pelan. Nyonya menelpon, Tuan. Beliau bilang Anda harus ikut makan malam hari ini. Ujar Dika, raut wajahnya terlihat was-was. Aku menarik napas dalam-dalam dari mulut dan menghembuskannya perlahan. Kebimbangan juga perasaan ini begitu menggangguku. Katakan kalau aku akan pergi. Dika terlihat lega lalu mengangguk. Aku kembali menekuni jalanan di bawah sana, tapi bayangan wajah terluka akulah kembali mengisi pelupuk mata. Kenapa perempuan itu terlihat begitu tersiksa? Sisa hari itu kuhabiskan dengan mengerjakan dokumen di ruanganku sampai bel tanda pulang berbunyi. Aku tinggal lebih lama di sana dan baru bergegas pulang saat waktu menunjukkan pukul 6. Aku memutuskan untuk pulang lebih dulu. Aku juga bilang pada Dika kalau aku akan pergi sendiri jadi Dika tidak perlu bergabung dengan suasana menegangkan yang seolah mencekiknya. Tanganku mengetuk-ngetuk kemudi. Melihat jalanan dan keadaan di kota besar. Kemacetan tidak pernah bisa dihindari. Aku membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai di rumah Mama. Sebelumnya Nada memintaku menjemputnya, tapi aku menolak dan menyuruhnya untuk pergi ke rumah Mama lebih dulu. Jarak antara apartemenku dengan apartemen Nada terlalu jauh. Dan aku sedang merasa sangat lelah. Rumah bernuansa putih megah itu pun terlihat oleh mataku. Pagar-pagar hitam menjulang di depannya. Di balik pagar itu, tumbuhan-tumbuhan seperti pohon pinus dan juga cemara tumbuh. Tidak terlalu besar, tapi cukup untuk memberikan kerindangan di bawahnya. Beberapa pohon-pohon berwarna hijau yang aku tidak tahu namanya menutupi halaman. Memberikan udara sejuk yang sebenarnya tidak banyak berpengaruh di kota yang padat penduduk ini. Aku mematikan mesin mobilku dan menarik napas dalam sebelum berjalan keluar. Apapun yang akan Mama bahas pasti hal yang sama, yaitu tentang pernikahanku dan Nada. Dengan lesu dan malas, aku menaiki satu persatu tangga. Pintu dibukakan oleh pelayan yang berdiri di sana. Aku pun berjalan masuk. Pertama kali yang menyambutku adalah potret berukuran besar berisi 4 orang. Papa, Mama, aku dan Nara. Aku tidak ingin saat usia berapa foto ini diambil, aku terlihat masih sangat muda dengan senyum jenaka yang cerah. Senyum yang tidak pernah bisa kuperlihatkan lagi belakangan ini. Pras, kamu datang juga. Kenapa nggak jawab telepon Mama? Tanya Mama saat melihatku memasuki ruangan di mana semua orang berkumpul. Aku mendesah pelan, tidak suka saat melihat penampilan Nada yang terlihat kurang sopan. Ia memakai baju yang benar-benar mencetak tubuhnya dan berada 1 jengkal di atas paha. Kenapa sekalian saja tidak ia buka bajunya? Rasanya tidak ada bedanya. Karena kalau aku nggak datang, Mama pasti terus mengirimiku pesan. Jawabku dengan suara datar. Aku memilih duduk di samping Papa yang terlihat membaca majalah daripada duduk di dekat Nada. Pras, kok duduk di situ? Di sini dong, dekat Nada. Kau tegur Mama, aku mendelik kecil ke arah Nada. Aku benar-benar tidak suka dengan cara berpakaiannya. Papa melirik sekilas ke arahku,
Sepertinya sadar kenapa aku merasa enggan berada di sana. Papa kemudian melipat majalahnya dan menyimpannya di meja lampu di dekatnya. Udahlah, Ma, Pras mungkin kangen sama Papa. Ya kan, Pras? Aku mengangguk saja, enggan berkomentar. Mama mencebik dan menatap ke arahku tajam. Memangnya dia anak kecil? Tanya Mama dan Papa. Lagian ada kan calon istri kamu, Pras. Kalian juga udah lama tunangan, udah 4 tahun. Aku mengangguk. Ya, dan akan lebih baik kalau dia mau menurutiku. Kenapa bukan Mama saja yang menikah dengan dia? Tanyaku kesal. Mama terlihat marah dan tersinggung dengan ucapanku. Begitu juga dengan nada yang diam dengan raut wajah sedih yang kutahu hanya kamuflase saja. Mama menatapku dengan tajam. Biasanya aku mengalah dan lebih banyak diam tanpa melawan. Namun saat ini aku sedang banyak pikiran, dan suasana hatiku juga sedang sangat buruk. Aku tidak memiliki tenaga untuk menahan semua kata-kata yang tidak masuk akal sekarang. Papa menghela napas, tapi tidak mengatakan apa-apa. Kamu tuh kenapa sih? Harusnya kamu bersyukur dan berterima kasih. Kamu pikir siapa yang terus nemenin kamu waktu kamu koma? Nada? Pras? Sampai kapan Mama mau membahas hal itu? Tanyaku gusar. Aku kemudian berdiri. Aku punya firasat kalau tetap berada di sini, aku akan meledak dan aku akan menyesalinya. Sebrengsek apapun aku tidak ingin membentak ibuku sendiri. Mau kemana kamu? Teriak Mama saat aku melangkahkan kaki meninggalkan sofa. Aku tidak menjawab dan terus berjalan. Nara yang baru pulang kuliah menatapku, kemudian menghela napas. Sudahlah, Ma, Pras sudah dewasa, kita tidak perlu terus memaksanya. Suara Papa terdengar, datar dan tegas seolah tidak mau dibantah lagi. Kakak sama Mama berantem lagi? Tanya Nara dengan mata bulatnya yang lucu. Padahal dia sudah beranjak gadis, tapi kenapa masih seperti anak kecil? Aku mengangguk kemudian menepuk puncak kepalanya sambil berlalu dari sana. Bisa kurasakan tatapan Nara mengikutiku hingga aku sampai ke mobil. Aku melajukan mobil dengan kecepatan normal. Rasanya seperti aku membutuhkan udara segar untuk mengisi rongga dadaku. Namun, aku belum terlalu lama kembali dari luar negeri, jadi aku bahkan tidak banyak tahu tentang tempat-tempat di sini. Aku menghela napas dalam, lalu mengetikkan nama Pantai Indah Kapuk. Mungkin melihat pantai bisa membuatku berpikir lebih jernih. Aku menghentikan mobilku, menatap kejauhan, dan menikmati suara ombak. Sambil memejamkan mata aku mengatur napasku. Aku harus mencari tahu semuanya, semua hal yang kulupakan. Aku pernah memaksa kepalaku untuk mengingat memori yang kulupakan, tapi aku berakhir pingsan dan tidak sadarkan diri selama 2 hari. Sejak saat itu, aku tidak pernah memaksakannya. Kenapa kamu selalu pura-pura? Kalau kamu sakit, kamu harusnya bilang sakit. Aku nggak mau jadi pasangan kamu yang dengan aku. Kamu nggak bisa mengatakan semuanya, Dra. Aku tersentak kaget. Kenapa suara itu terngiang di kepalaku dengan sangat lembut, syarat akan cemas dan kekhawatiran? Mungkin saja benar. Mungkin saja aku memang memiliki seseorang yang kucintai sepenuh hati. Seseorang yang kulupakan. Seseorang yang wajahnya tidak kukenali. Rasa sesak di dalam dada menjalar, memberikan gelombang rasa sakit ke seluruh tubuhku. Aku mengerjap, lalu menunduk dan menyandarkan kepalaku pada setir. Membiarkan air mata turun karena rasa frustrasiku yang semakin besar setelah aku kembali ke tempat ini. Pengap dalam mobil, aku memutuskan untuk keluar dan berjalan-jalan menikmati udara dan menata pikiranku setelah puas menangis. Aku seperti manusia lemah yang tidak berdaya. Rongga dadaku membesar saat aku menarik napas dan memejamkan mata, merasakan desiran angin yang menerbangkan rambutku. Tiba-tiba seorang anak kecil menabrak kakiku, membuatku menunduk dan membantunya berdiri. Anak laki-laki itu mendongak sambil menepuk-nepuk kedua tangannya yang kotor karena pasir.
Mata bulatnya lucu mengingatkanku pada perempuan bernama Akula tadi siang. Maaf, ujar anak laki-laki itu membuatku mengangguk. Gak apa-apa, kamu luka? Tanyaku sambil berjongkok. Sorot mata anak itu hangat, bibirnya mengulas senyuman dan menggeleng, menunjukkan kalau ia tidak apa-apa. Chandra! Panggilan itu membuatku menoleh ke samping. Pada seorang laki-laki yang masih berpakaian sama seperti tadi. Berdiri terpaku menatapku seolah aku adalah hantu. Chandra tersenyum. Daddy! Panggilnya sambil berlari. Laki-laki yang tidak aku kenal itu pun menggendong Chandra masih dengan menatapku. Tatapan terkejut dan tidak percaya. Aku tidak pernah mendapatkan tatapan seperti itu dari orang lain sebelumnya. Sebelum aku bertemu dengan Akula tadi siang. Aku mengalihkan tatapan, tidak mau terganggu dengan eksistensi laki-laki itu, meskipun tetap saja aku harus mengakui kalau aku terganggu. Mana mungkin tidak. Dia ayah dari anak laki-laki yang menggemaskan tadi. Chandra sama Mami dulu ya di sana. Dedi ada urusan sebentar. Ujar laki-laki itu. Mami? Apa itu berarti Akula ada di sekitar sini juga? Dan kenapa aku penasaran akan hal itu? Ya aku memang berdebar untuk Akula, tapi dia sudah menikah. Aku tidak pernah menyangka kalau laki-laki tadi justru berjalan mendekat ke arahku. Bener, gue nggak salah lihat. Ujarnya membuatku mengerit. Lu Andra kan? Aku mengerjap. Kenapa laki-laki ini berbicara dengan bahasa informal kepadaku? Memangnya aku ini temannya apa? Bukan. Anda sepertinya salah orang. Jawabku sambil menatapnya. Ia terdengar mendengus, seolah tak percaya dan berpikir bahwa dirinya gila. Aku memperhatikannya yang masih berdebat dengan suara kelewat keras. Dilihat berapa kali pun, aku memang tidak mengenali lelaki berparas rupawan ini. Jadi, aku kembali menikmati angin dan menatap ke depan sampai suaranya kembali menginterupsiku. Maaf sebelumnya karena saya tidak sopan. Ujar laki-laki itu. Ia kemudian membuatku menoleh. Laki-laki itu mengulurkan tangan. Saya, Raka. Aku mengangguk dan membalas jabatan tangannya. Saya Prasta. Prasta? Tanyanya dengan suara sedikit aneh. Seperti tidak percaya ada orang dengan nama seperti itu. Anda sangat mirip dengan seseorang yang saya kenal. Itulah alasan kenapa saya salah mengenali Anda. Teman? Tanyaku. Raka mengangguk. Entah kenapa ada kesedihan di matanya. Kami mengalami banyak masa sulit karena kepergiannya. Memangnya dia pergi kemana? Tanyaku heran dan juga penasaran. Tidak seperti diriku yang biasanya. Raka tersenyum kecil. Dia sudah meninggal. Aku beruh ria. Saya turut berduka cita. Raka mengangguk lalu berbalik menghadap ke arahku. Terima kasih. Aku mirip dengan seseorang yang dia kenal. Itu artinya menjelaskan semua pertanyaanku tentang reaksi Akula. Mungkin saja dia juga berpikir kalau aku adalah orang yang ia kenal yang bangkit dari kematian. Aku mendengus geli. Padahal aku sudah berpikir keras tentang semua kemungkinan yang ada. Namun ternyata aku hanya mirip seseorang. Namun, seberapa mirip hingga mereka berdua terlihat kebingungan. Aku tahu di dunia ini terdapat banyak doppelganger. Istilah yang dibuat untuk menyebut seseorang yang memiliki wajah yang mirip tapi terlahir dari orang tua yang berbeda. Aku mengendikkan bahu. Setelah kurasa, diriku cukup tenang, aku pun kembali ke mobil. Aku melihat ponselku yang terus bergetar. Panggilan dari Nada dan juga pesan-pesan yang isinya pasti sama. Tentang sikapku yang menyakitinya. Aku merasa tidak ada satupun orang di dunia ini yang memahamiku. Esok harinya, aku berangkat ke kantor agak siang. Dika sedang menggantikanku untuk rapat dengan klien dan aku akan rapat bersama para manajemen di sini. Karena pening di kepala, aku pun bergegas ke pantry.
berencana membuat kopi. Namun, langkahku terhenti saat melihat siapa yang ada di dalam sana. Perempuan itu memakai rok alain berwarna krem dengan atasan blaus berwarna pink. Rambutnya diikat seperti kemarin. Mendengar pintu yang dibuka membuatnya menoleh. Ia terlihat membeku sesaat lalu tersenyum kecil. "Anda butuh sesuatu, Pak?" Aku cepat-cepat berdeham dan masuk ke dalam. "Saya mau bikin kopi." Aquila mengulas senyum kecil. Kemudian membuka lemari di atasnya dan mengeluarkan cangkir. "Mau saya buatkan?" Aku mengerjap, seperti orang bodoh. "Kalau kamu nggak keberatan," kataku lalu kembali keluar karena jantungku berdebar kencang. Aku berjalan memasuki ruangan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Duduk di sofa dan mengambil tablet. Aku harus mengalihkan pikiranku pada hal yang lain. Beberapa saat kemudian, perempuan itu datang dengan nampan berisi kopi dan cemilan seperti makaron. Aku menyimpan tabletku di samping saat ia menyimpan makaronnya di sana. Penampilannya sederhana. Saat ia membungkuk untuk menyimpan kopi di hadapanku, aku kembali menghirup aroma kolonnya yang segar. Mungkin dari sampo atau parfum, aku tidak tahu. Atau mungkin itu wangi tubuhnya yang menguar secara alami. "Terima kasih, Aquila." Aku bisa mendengar kesiapnya. Ia seolah mematung sesaat kemudian mengangguk. Ia kemudian memberikan dokumen yang rupanya dibawanya. "Ini 3 daftar barang dan harga yang berbeda. Anda bisa memanggil saya kalau masih ada yang kurang," ujarnya sambil mengulas senyum. Sesuatu yang membuat waktu seolah berhenti. Aku terlalu terpana hingga tertegun sesaat sebelum mengambil dokumen yang dibawanya. Aku mengangguk, sedikit mengernyit tidak mengerti dengan diriku sendiri. Kemudian aku meliriknya sekilas dari bulu mataku saat membuka lembar demi lembar dokumen. Tatapanku jatuh pada jari manisnya, pada cincin pernikahan yang melingkar di sana. Perasaanku mendadak muram. Aku harus menyadarkan diriku sendiri kalau aku tidak boleh jatuh cinta pada perempuan bersuami. "Saya akan memeriksanya lagi nanti. Kamu boleh kembali," kataku sambil menyimpan dokumen itu di atas meja. Aquila mengangguk lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Tatapanku terus mengikutinya hingga ia menghilang di balik pintu. Setengah mengumpat, aku pun meraih telinga cangkir dan meminum kopi. Saat itu, mataku melebar. Rasa kopi ini adalah rasa kopi yang selama ini aku cari. Bagaimana bisa perempuan itu membuatkan kopi seenak ini? Rasanya tidak manis juga tidak terlalu pahit. Sangat pas di lidahku dan memberikanku suntikan semangat yang kubutuhkan. Astaga, haruskah aku berusaha merebutnya dari suaminya? Saat makan siang, aku memutuskan untuk makan di kantin kantor. Beberapa orang menyapaku dan tersenyum. Aku menanggapi sebisaku lalu mengantre untuk mengambil makanan. Aku melihat Aquila yang juga sedang mengantre, terhalang 2 orang di depanku. "Serius gak mau? Lah, padahal semua orang di departemen gue minta nomor lo," kata seorang perempuan dengan rambut sebahu berwarna kemerahan. Aquila terlihat tidak tertarik. Ia hanya menanggapi seadanya dan lebih banyak diam. "Ayla, mau sampai kapan kayak gini terus? Lo tuh bisa menikmati hidup. Lah, sayang banget kalau hidup lo cuma dihabisin buat kerja, ngurus anak, tidur. Gak asik," sahut yang satunya lagi. Pemilik rambut sepunggung yang ikal. Aquila mendengus. "Kenapa? Gue sama anak gue baik-baik aja. Yang perlu kalian khawatirin tuh diri sendiri." Perempuan berambut sebahu menggeleng-gelengkan kepala, seolah tidak setuju dengan apapun yang dikatakan oleh Aquila. Aku diam-diam menajamkan telinga berharap tidak terinterupsi saat menguping pembicaraan keduanya. Ya anggap saja aku laki-laki yang tidak sopan. Namun, aku tidak bisa menahan diri. Gue heran deh, hidup tanpa laki-laki selama 4 tahun gak bikin lo bosan gitu? Apa maksudnya hidup tanpa laki-laki? Bukankah Aquila punya suami? Lo mau cowok yang kayak gimana lagi coba? Lah, yang modelan Pak Brian lo tolak,
Pak Daniel juga lo tolak. Gue gak bisa hitung lagi sebanyak apa laki-laki ganteng di dunia ini yang sakit hati karena penolakan lo. Keluh perempuan berambut sebahu itu. Aku jadi semakin tertarik dan penasaran dengan obrolan mereka. Apa itu artinya? Akulah tidak punya suami. Tapi bagaimana dengan anaknya? Apa mungkin anak itu anak di luar nikah? Tapi rasanya tidak mungkin. Caca, gak segampang itu. Lo tuh ya, gak semua cowok suka sama gue, Ca. Tapi semua cowok emang lebih tertarik sama janda. Apalagi janda kembang kayak lo, Ayla. Ayla mendengus, menutup mulut Caca dengan tatapan tajamnya. Gak sekalian lo umumin biar semua orang tahu? Tanya Ayla dengan nada kesal. Caca meringis kemudian meminta maaf. Gue emang gak pernah ketemu sama almarhum suami lo. Tapi rasanya, ngelihat lo yang gak pernah mau memulai hubungan baru sama orang lain, lo kayaknya cinta banget ya sama dia. Aku tertegun. Kurasakan tubuhku yang menegang menunggu jawabannya. Sampai rasanya gue berharap dia bangkit dari kematian. Ucapnya dengan nada sedih. Namun kemudian tersenyum lebar seolah apa yang dikatakannya tidak pernah ada. Tapi gue tahu itu gak mungkin. Mungkin gue bakal coba. Kayak yang lu bilang. Dimanapun Chandra butuh sosok seorang ayah. Dan hatiku menjerit. Seolah tak terima dengan apa yang dikatakannya. Aku manusia paling aneh di muka bumi ini. Ketiga, hanya mirip akulah. Maaf. Panggil Chandra ketika dia selesai menggambar. Satu hal yang paling menonjol dari Chandra adalah kecerdasan dan juga kepiawaiannya dalam menggambar. Ia sangat mahir menggambar apa yang ia rasa menarik. Kurasa dalam hal itu, Chandra mendapatkan bakatnya dari Andra. Dulu sekali, Andra ingin menjadi pelukis, tapi karena Mama Fanya tidak setuju, beliau tidak mengizinkan Andra untuk menyentuh kuas dan kanvas. Namun belajar tentang bisnis. Seperti yang terjadi selanjutnya. Apa, sayang? Tanganku membuka dokumen-dokumen yang harus kubawa besok pagi. Ngantuk? Rengeknya manja. Aku tersenyum dan melambaikan tangan. Menyuruhnya mendekat. Ia mendekat sambil menggosok-gosok matanya yang sudah memerah karena mengantuk. Lalu buah hatiku itu duduk di sebelahku dan aku merebahkan kepalanya ke pangkuanku. Kebiasaan Chandra sejak kecil ialah tidak bisa tidur jika aku tidak mengusap kepalanya. Satu tanganku mengusap kepalanya, satu lagi masih fokus pada dokumen di tangan. Membaca dan memeriksanya berulang-ulang. Bukan apa-apa, mulai besok perusahaan kami akan dipegang oleh general manager yang baru. Katanya, orang itu baru kembali dari China dan berhasil menstabilkan perusahaan yang hampir gulung tikar. Aku sendiri masih belum tahu siapa orangnya atau bahkan bagaimana sifatnya dalam memimpin sebuah substansi. Namun, untuk berjaga-jaga, lebih baik aku tidak membuat kesalahan. Ma, panggilnya lagi dengan mata menatap ke arahku. Aku menunduk, menyingkirkan dokumen dari wajahku dan melihat wajah putraku dengan lembut. Kenapa, Nak? Aku pengen dengar cerita tentang Papa. Lanjutnya sambil tersenyum. Memperlihatkan lesung pipinya yang tidak terlalu dalam itu. Aku tersenyum ke arahnya, kemudian mengusap-usap lagi kepalanya. Kepalaku menerawang jauh. Mengingat wajah Andra yang tidak akan pernah menghilang dari kepalaku. Kemudian mencubit ringan pipi Chandra dengan gemas. Papa mirip kamu, dari alis, mata sampai bibir juga hidung. Ujarku sambil tersenyum lebar, lenganku menyentuh alisnya, lalu mencium matanya. Aku bisa melihat mata Chandra yang berbinar. Anak itu terlihat senang mendengar kenyataan itu. Papa kamu adalah orang yang sangat baik. Papa juga orang yang selalu berusaha keras dan gak gampang menyerah. Kesukaan Papa itu baca buku, belajar sama menggambar. Sama kayak Chandra. Kataku menjawil hidungnya dan membuat Chandra tertawa bahagia. Dadaku terasa ringan setiap kali mendengar tawa Chandra.
Meskipun aku merasa kosong di dalam, tapi keberadaan Chandra mengobati sedikit luka yang kumiliki. Mama cinta sama papa? Tanya Chandra dengan mata yang hampir terlelap. Meski begitu ia terlihat sangat penasaran. Iya, sama besarnya seperti cinta mama ke kamu, sayang. Jawabku. Chandra tersenyum. Ia kemudian menyentuh pipiku. Chandra gak akan bikin mama sedih lagi. Chandra sayang mama. Gumamnya kemudian menarik tangannya terlipat di antara leher dan pahaku, lalu memejamkan mata. Aku tersenyum, kembali mengusap kepalanya dan bersenandung pelan. Hal yang selalu Chandra sukai dan selalu berhasil membuatnya lebih cepat terlelap. Aku mencium keningnya. Chandra baru berusia 4 tahun, tapi kedewasaannya seperti orang yang sudah hidup lama di dunia. Keberuntunganku memiliki dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Aku melihat jam di dinding dan bergegas menggendong Chandra. HP kau berbunyi, tanda ada pesan yang masuk. Aku melihat pesan dari Brian yang mengajakku makan malam besok. Aku menyimpan kembali ponselku ke atas meja tanpa membalasnya dan berjalan menuju kamar Chandra. Berniat untuk menidurkannya karena tidurnya sudah cukup pulas. Aku mematikan lampu dan menyalakan lampu tidur yang temaram. Setelah memastikan Chandra tidak menendang selimutnya, aku pun berdiri. Mimpi indah, sayang mama. Bisikku di telinganya, lalu mencium pipinya sekali lagi dan beranjak keluar. Aku menarik napas dalam lewat hidung lalu menghembuskannya perlahan. Sejujurnya aku tidak tahu apa yang kurasakan pada Brian. Untuk seorang teman, dia adalah teman yang baik dan juga pengertian, tapi hanya sebatas itu. Aku tidak pernah mencoba membayangkan bagaimana dirinya sebagai seorang kekasih atau bahkan suami. Di sisi lain, aku merasa tidak nyaman karena ia masih terus berusaha untuk membuatku menjadi istrinya. Aku tidak ingin memberinya harapan semu yang aku sendiri tidak tahu bagaimana akhirnya. Aku masih benar-benar yakin kalau aku belum bisa dan belum siap membuka hatiku untuk hubungan yang baru. Lagi pula, usiaku saat ini hampir menginjak 29 tahun. Rasanya aku sudah terlalu tua untuk menikah lagi. Aku hanya ingin membesarkan Chandra dengan semua kasih sayangku tanpa terbagi pada hal lain. Selain Andra yang sudah tiada, aku tidak mau kehilangan Chandra. Mungkin itu sebabnya aku merasa sangat protektif terhadapnya. Menikah lagi dan memulai hubungan baru mempengaruhi segalanya. Aku tidak hanya memikirkan kebahagiaanku, tapi juga kebahagiaan untuk Chandra. Aku khawatir orang yang menjalin hubungan denganku nantinya tidak menyayangi Chandra sebesar aku menyayangi anakku. Menyayangi anak orang lain adalah hal yang sulit. Tidak mudah dilakukan semua orang. Bukannya aku berpikir buruk tentang Brian, selama ini ia memang memperlakukan aku dan Chandra dengan baik. Namun, terkadang ada momen-momen di mana Chandra seperti kurang nyaman dengan laki-laki itu. Itulah kenapa, selain karena aku masih belum bisa melupakan Andra dan mencintai orang lain, aku juga tidak mau menggadaikan kebahagiaan putraku. Pagi ternyata datang jauh lebih cepat dari dugaanku. Mungkin karena tidur lebih larut, aku kesiangan. Kalau Chandra tidak membangunkanku, aku pasti akan terlambat. Aku langsung bergegas mandi, mencepol asal rambutku, dan memasak. Sejak ulang tahunnya yang keempat, Chandra tidak mau dimandikan. Ia ingin mandi sendiri dan aku mengajarinya dengan benar. Ia sudah duduk di kursi dengan masih dibalut handuk. Rambutnya basah dan air menetes-netes dari wajahnya. Aku tersenyum. Anakku sangat mandiri dan hebat di usia dini. Pakai baju dulu, nanti masuk angin. Kataku sambil menggendongnya, membuatnya terpekik geli dan tertawa. Aku mengeluarkan kaos panjang berwarna putih dengan jaket berwarna marun. Celananya berwarna senada dengan jaket yang ia pakai. Terakhir sebuah sepatu berwarna putih yang membungkus kakinya dengan sempurna. Mama? Panggil Chandra, membuatku menoleh ke arahnya sambil duduk di atas tempat tidur. Kenapa? Chandra, mau belajar pakai baju sendiri? Ujarnya membuatku mematung. Mama
Mama masih bisa kok pakein Chandra baju. Ucapku sambil mengusap minyak telon ke tubuhnya. Mengeluarkan unagi khas anak kecil yang sangat kusukai. Chandra menggelengkan kepala. Chandra udah besar, Mama. Chandra mau belajar sendiri. Ujar Chandra, ia mengambil singlet dan mencoba memakainya sendiri. Aku memperhatikannya, terkadang tertawa saat ia salah memasukkan tangannya. Aku merasa bangga sekaligus sedih. Putraku sudah tumbuh semakin besar. Waktu sepertinya berjalan sangat cepat. Chandra bersorak saat ia berhasil memakai bajunya. Bisa kan, Mah? Tanyanya seolah menunjukkan kalau dirinya pasti bisa memakai baju sendiri. Aku pun menganggukkan kepala, menarik tangannya dan memeluknya hangat. Anak Mama hebat, udah bisa pakai baju sendiri. Kataku sambil tersenyum dan menepuk puncak kepalanya. Bisa kulihat pipinya merona malu. Membuatku sangat gemas dan kembali menciumi wajahnya membuatnya tertawa geli berkali-kali. Setelah sarapan, aku dan Chandra pun berjalan keluar dari rumah. Beberapa tetangga menyapa kami, dan aku pun membalas sapaannya. Aduh, Chandra ini kok ganteng banget, mirip siapa sih? Tanya Bu Mila, ibu RT sekaligus tetangga dengan rumah paling dekat. Chandra tersenyum kecil. Kata Mama, Chandra mirip Papa, Bu. Jawab Chandra dengan senyuman lebar. Bu Mila terlihat kaget, kemudian mengangguk setuju. Bu Mila memang tahu Andra seperti apa, jadi ia tidak kaget saat mendengar jawaban dari Chandra. Aku sendiri mengangguk pelan, mengucap permisi saat ibu-ibu di sana sedang membeli dan memilih sayuran. Sejujurnya, hal paling berat dari menjadi seorang janda adalah beban moral. Banyak dari ibu-ibu di sini yang tidak menyukaiku bahkan memusuhiku karena berpikir kalau aku menggoda suami-suami mereka. Padahal, aku jarang sekali keluar kalau tidak ada urusan. Aku saja sibuk dengan pekerjaan di kantor, dan saat libur, aku menghabiskan waktu di rumah Bunda. Kalaupun tidak aku dan Chandra di rumah seharian. Awalnya aku merasa risih dengan setiap hal yang terdengar oleh telingaku sendiri. Namun, lama-lama aku memilih membiarkan orang-orang berbicara seenak mereka dan berhenti mendengarkan. Lagi pula, kata-kata menyakitkan dari orang yang tidak dikenal tidak ada apa-apanya. Untuk apa merasa kecewa di saat orang yang menyayangi kita berjumlah lebih banyak dari mereka? Mama, Chandra mau es krim. Ujar Chandra saat kami memasuki kafe milik Raka. Aku menghela napas lalu menatapnya sambil memegang bahunya. Memintanya untuk fokus dan menatap mataku. Chandra, Mama bilang apa kemarin? Tanyaku pada Chandra yang menatapku dengan bibir mengerucut dan mata berkaca-kaca menahan air mata. Aku pun mengatakan dengan baik dan benar kalau aku tidak melarangnya memakan es krim sambil mengusap sudut matanya yang mulai basah. Aku tersenyum saat ia kembali ceria dan berjalan menuju meja bar. Aku melihat Ratu yang sedang menyiapkan bahan-bahan di atas meja. Ratu adalah adik kandung Raka yang saat ini sedang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia memang suka membantu kakaknya di sini saat sedang libur kuliah. Lumayan untuk menambah uang jajan, katanya. Raka ada di dalam. Tanyaku pada Ratu. Iya, lagi tidur kayaknya. Ujar Ratu, dan perkataan perempuan itu dibantah saat Raka membuka pintu dan keluar dalam keadaan segar. Melihat Raka membuat Chandra tersenyum senang, ia berlari sambil memanggil Raka seperti biasanya. Raka menggendong Chandra dan menatapku sambil mengulas senyum. Sorry ya, gue ngerepotin. Ucapku pada Raka yang dibalas dengusan. Kayak ke siapa aja lo, Chandra kan juga anak gue. Kata Raka membuatku tertawa. Aku pun mengangguk. Lalu aku merasa seseorang memperhatikan kami sejak tadi. Jadi, aku pun menoleh ke sekeliling kafe dan hanya melihat seorang laki-laki yang meninggalkan kafe. Tidak ada orang lain lagi sepagi ini. Setelah berpamitan, aku pun bergegas menghentikan taksi. Tidak akan cukup waktu yang kumiliki untuk menunggu bis di halte. Tadi pagi,
Pak Yuda menelpon dan memintaku untuk menata ruangan bos baru saat ia sedang menyambut atasan baru kami. Aku heran tentu saja, kenapa laki-laki itu malah menyuruhku, padahal kami sudah berusaha menata semuanya kemarin. Saat sampai aku melihat Caca yang berjalan masuk ke dalam ruangan yang dulunya ditempati atasan lama kami. "Ca, kenapa?" Caca menggelengkan kepala. "Parah pokoknya, Pak Yuda baru tahu kalau atasan baru kita alergi bunga." Aku mengernyit. Mungkin itu sebabnya kami semua sekarang berbondong-bondong menyingkirkan berbagai bunga dan ucapan selama di sana. Memastikan tidak ada satupun yang tersisa dan mengundang kemarahan. Bukankah kesan pertama adalah hal paling penting? Aku pun membereskan ruangan, menatanya sedemikian rupa di bawah arahan Dika, asisten bosnya yang datang lebih dulu ke sini. Setelah selesai, aku menghela napas lega. Pak Yuda dan Pak Dika sudah lebih dulu berjalan ke lobi untuk selanjutnya ke auditorium. Sedangkan aku memilih untuk menyelesaikan sisa-sisa keriuhan di lantai tempatku bekerja. "Lo sambutannya udah?" Tanyaku yang baru saja keluar dari toilet. Caca mendengus, lalu duduk di kursinya sambil menyalakan komputer. "Boro-boro sambutan, begitu sampai lo langsung minta ke ruangan buat kerja," ujar Caca sambil mengangkat bau. Aku mengangguk-anggukan kepala, sama sekali tidak penasaran dengan rupa atau bahkan penampilannya. Lagi pula tidak banyak yang ku ketahui tentang atasan baru kami. Caca mendesah. "Kayaknya bos baru kita workaholic deh, lah." Keluh Caca, aku menatap ke arah Ayu yang juga mengangguk setuju. "Auto lembur tiap hari nggak sih? Pasti tersiksa banget kita sama kerjaan yang nggak selesai-selesai," ujarnya menambahkan. Aku hanya terkekeh mendengar keluhan keduanya. "Permisi." Aku dan yang lainnya melihat ke arah Dika yang sedang berdiri dekat dengan meja Pak Agli, manajer purchasing yang saat ini cuti. Aku pun berdiri. "Anda butuh sesuatu, Pak?" Dika mengulas senyum tipis, kemudian mengangguk. "Tuan Pras ingin bertemu dengan karyawan yang mengurus daftar barang dan harga," kata Dika membuatku mengangguk. Caca dan Ayu mengepalkan tangan di udara, menyemangatiku. Aku menarik napas dalam-dalam lalu mengikuti langkah kaki Dika. Ya, aku merasa aku tidak membuat kesalahan dan daftar barang berserta harga yang kucantumkan sudah lebih dulu mempertimbangkan anggaran perusahaan. Dika mengetuk pintu lalu menyuruhku masuk. Aku melangkah masuk tanpa menatap siapa bos yang ada di hadapanku sekarang. Aku pun menutup pintu dan kembali berbalik ke arah depan. Saat itu, langkahku langsung terhenti saat melihat siapa yang duduk di balik meja dengan wajah serius. Tangannya membolak-balik kertas tanpa menoleh ke arahku sedikit pun. Tunggu, aku tidak tahu apakah aku berhalusinasi atau tidak. Namun, laki-laki yang duduk di kursi general manager itu sangat mirip dengan Andra. "Nggak mungkin!" Lirihku tanpa sadar dan sepertinya hal itu membuat Pak Pras mendongak. Raut wajahnya tersentak sebentar, lalu berubah datar dan dingin. Aku menahan gejolak dalam dada yang ingin melompat dan memeluknya. Aku mungkin salah mengira seseorang sebagai Andra. Namun, bagaimana mungkin wajah itu adalah wajah yang kurindukan selama ini? "Mendekatlah, sampai kapan kamu mau berdiri seperti patung di sana? Nggak mungkin!" Gumamku lagi, bahkan suaranya pun terdengar sangat nyata dan sama. Meskipun terasa dingin dan datar, seolah ia bukan Andra. Seolah ia tidak mengenaliku. Tanpa sadar air mata mengalir di pipiku, membuatku mengerjap dan merutuki diri sendiri. Aku mengusapnya dengan cepat dan menarik napas dalam-dalam. Bisa kurasakan kalau tubuhku menegang dan aku lupa bernapas tadi. Dengan langkah yang rasanya sangat berat, aku pun berjalan mendekat, menarik kursi dan duduk tepat di hadapan laki-laki itu. "Kamu yang menyusun daftar barang dan harga?" Tanyanya dengan suara berat, masih sama dinginnya seperti tadi. Aku menatapnya tanpa berkedip, seolah ingin memastikan kalau penglihatanku tidak bermasalah.
Kalau yang kulihat di depanku ini adalah Andra, suamiku. Kerinduan yang bergejolak di dalam hati menyeruak ke permukaan, membuatku kewalahan. Apa ada sesuatu di wajah saya sampai membuat kamu tidak berkedip? Tanyanya dingin, terkesan terganggu dan tidak suka. Aku merasakan hatiku tercubit dengan hebat. Aku pun mengerjap dan menelan ludahku dengan susah payah. Tanganku terpilin di atas pangkuan, lalu aku mengangkat tatapan dan mengangguk. Benar, saya yang bertugas menyusun daftar barang dan harga. Aku memperhatikan X-ray Pipras dan tubuhku kembali menegang saat ia mengernyit. Siapa nama kamu? Aku tersenyum perih dalam hati. Merasa harapan dan apa yang kubangun di hatiku seperti istana pasir yang hancur begitu saja dihantam oleh ombak. Dia bukan Andra, dia bahkan tidak mengenaliku. Aku menahan sesak di dadaku dan menjawab. Aku Leziana. Ia mengangguk-anggukan kepala setelah agak lama. Siapkan 3 daftar harga yang berbeda. Saya ingin itu ada di meja saya besok siang. Aku harus cepat-cepat keluar dari sini, karena kalau tidak aku pasti akan terisak dan menangis lagi. Aku pun mengiyakan dan tanpa menatap lagi ke arah GM baru kami, aku pun keluar dari ruangan. Pak Dika sepertinya bingung dan heran dengan ekspresi wajahku yang seolah baru saja melihat hantu. Aku menunduk padanya lalu, berjalan dengan cepat menuju toilet. Aku ingin menangis dan satu-satunya tempat yang aman adalah di sana. Hari demi hari berjalan dengan cepat. Aku yang awalnya mengira atasan baruku di kantor adalah Andra perlahan-lahan menyadari kalau keduanya adalah orang yang berbeda. Terlalu banyak perbedaan di antara keduanya. Aku nyaris tidak melihat sosok Andra pada diri laki-laki itu. Prasta terkenal sebagai atasan yang tegas, atasan yang tidak segan-segan memecat siapapun yang pekerjaannya tidak bagus. Bahkan beberapa orang dari departemenku terpaksa angkat kaki dari perusahaan. Membuat aku, Caca dan teman-temanku yang lain pun merasakan tekanan kerja yang jauh lebih berat. Gila! Seru Caca sambil duduk di kursinya, tepat di sebelahku. Membuat aku dan Ayu langsung menoleh ke arahnya. Siapa yang gila? Tanya Ayu sambil menyandarkan dagunya pada punggung kursi. Gue yang gila! Sungut Caca. Terlihat amat frustrasi. Aku terkekeh. Kenapa? Gue diomelin abis-abisan. Lihat. Ujarnya sambil menunjukkan telinga. Sampai panas gini kuping gue. Aku turut prihatin pada Caca. Dia pasti benar-benar dimarahi di dalam sana. Ada ya, cowok yang ngomongnya merepet kayak petasan. Sungut Caca lagi membuatku tertawa dan menggeplak punggungnya. Hati-hati ngomong, kedengeran dipanggil lagi loh. Ucapku membuat Caca bergidik ngeri. Jangan deh, mending gue dipanggil Pak Presiden daripada dipanggil Pak Pras. Ngapain pengen dipanggil Presiden? Tanya Ayu heran, Caca pun tertawa. Ya, dijadiin menantu misalnya. Ayu menggelengkan kepala mendengar hayalan tingkat tinggi Caca. Kemudian mereka pun kembali fokus pada pekerjaan. Diam-diam aku menoleh ke arah ruangan Pak Pras yang hanya di sektor kaca dengan beberapa bagian buram. Aku melihatnya yang memakai kacamata di sana. Terlihat sangat tampan seperti pahatan patung Adonis. Sayang, bagus nggak? Andra memalingkan wajahnya dari cermin ke arahku. Aku tersenyum dan mengangguk. Kok aneh ya? Pakai kacamata begini kamu malah makin ganteng? Kataku jujur membuat Andra menyipitkan mata ke arahku sambil merogoh sawu. Ya, gak ada recehan adanya 100 ribuan. Lah! Panggilan itu membuat lamunan Akola buyar. Ia menoleh pada Caca. Sorry, kenapa? Gue minta daftar barang yang dia sisi sama bos. Ulang Caca membuatku mengangguk lalu mengirimkan dokumennya lewat email. Aku menarik napas dalam, berkata pada diriku sendiri kalau aku harus menyadarkan diri. Orang yang sudah pergi tidak akan kembali,
Meski begitu, hidup tetap harus berjalan. Sorenya, aku bergegas pulang menuju ke rumah Bunda. Tadi siang, Bunda mengatakan kalau Chandra dijemput olehnya. Suasana ramai terdengar dari luar. Aku berjalan sambil melewati taman dan menaiki tangga menuju teras. Suara tawa dan juga teriakan anak-anak membuatku akhirnya sadar kalau ada Tante Helena dan Om Leo yang sedang berkunjung. Chandra dan Lana sedang asyik menyusun Lego di atas karpet. Aku menyalami semuanya lalu duduk bersila di bawah. Om sama Tante udah lama kesini? Tanyaku pada keduanya. Tante Helena menganggukkan kepala. Lumayan, Lana diajak pulang gak mau. Masih pengen main sama Chandra katanya. Aku mengalihkan tatapan pada kedua anak kecil menggemaskan itu. Ada berantem terus, gak ada saling nanyain. Ujar Om Leo membuatku tertawa. Anak kamu kan juga dulu begitu. Tukas Tante Helena yang dibalas dengusan oleh Om Leo. Anak aku, kamu pikir aku bikinnya sendiri? Anak kita. Gerutu Om Leo yang membuatku tertawa dan terus terang merasa iri. Keduanya selalu terlihat harmonis dan mesra bahkan meski cinta mereka termakan usia. Tatapan Om Leo pada Tante Helena selalu membuatku teringat pada Andra. Jika laki-laki itu masih hidup, tatapan seperti itu adalah tatapan yang bisa kulihat setiap hari. Aku menunduk, lagi-lagi teringat pada Andra. Mas masa bahas begituan di sini? Malu kali sama Zie sama Kak Saga. Ada anak-anak juga. Kan kamu duluan. Loh, kok jadi aku? Leo tertawa. Kemudian Helena kembali menatap ke arahku. Bunda sendiri hanya mendengarkan sambil menyandarkan kepala pada dada ayah. Membuatku terus merasa iri. Ayla belum mau nikah lagi? Tanya Tante Helena menoleh ke arahku. Aku mengulas senyum tipis. Tidak tersinggung ataupun merasa sakit hati karena apa yang Tante tanyakan adalah hal yang wajar. Kayaknya belum mau, Tan. Chandra juga masih kecil. Sasha bilang, Brian ngelamar kamu. Bukannya Brian cukup dekat sama Chandra? Aku mengangguk pelan. Ya, Tan, tapi banyak hal yang harus aku pertimbangin juga. Aku belum bisa lupain Andra. Dan ngebayangin orang lain ngisi posisi dia di dalam hidup Ayla. Rasanya nggak nyaman. Tante Helena mengangguk pelan, lalu melempar tatapan pada Bunda. Yang membuatku akhirnya mengerti kenapa Tante Helena memberikan pertanyaan seperti itu padaku. Bunda mengusap puncak kepalaku lalu berkata, Makan dulu, Gi. Aku mengangguk. Aku pun berjalan ke dapur dan ternyata bukan hanya aku saja yang hendak makan. Di sana ada Raka dan juga Asma yang sedang makan. Enak ya lo datang ke sini makan doang. Ejekku yang dibalas tawa oleh Raka. Aku mengambil piring lalu duduk di kursi. Ih, kayak yang gak aja. Aku tertawa. Ini kan rumah bunda gue. Raka mengangguk setuju. Rumah calon mertua gue. Raka terlihat makan dengan lahap. Untuk ukuran laki-laki, nafsu makan Raka cukup besar. Laki-laki itu bisa menghabiskan sepiring penuh nasi. Padahal badannya tidak terlalu besar atau gendut, aku jadi heran kemana perginya semua makanan yang dia makan. Lah! Panggil Raka saat aku sedang asyik memasukkan masakan bunda ke dalam mulutku. Aku hanya menjawab dengan dehaman. Lalu, tak mendapat kalimat selanjutnya, aku pun mendongak dan melihat Raka dan Asma yang saling melempar tatapan. Seolah sedang berkomunikasi. Apaan? Ra? Beberapa hari yang lalu, waktu aku sama Kak Raka ajak Chandra main di Taman Ancol, Kak Raka nggak sengaja ketemu cowok. Aku mengangguk, masih mendengarkan. Namun, keduanya malah diam. Aku kembali mendongak, menatap keduanya yang lagi-lagi saling menatap. Jengah, aku pun menghentikan makanku. Kalian berdua kalau mau cerita setengah-setengah mending jangan. Lagi pula apa anehnya Raka kalau bertemu dengan laki-laki? Bukankah dunia ini diisi penuh oleh laki-laki dan perempuan?
Bahkan sebagian lagi bencong dan waria. Jadi apa hebatnya? Gue ketemu cowok yang mirip Andra. Tembak Raka yang membuat tanganku berhenti di udara. Kemudian aku pun menatap keduanya. Raka mengernyitkan dahi heran. Kok lu nggak kaget? Aku mengulas senyum masam. Gue ketemu dia duluan. Mata Raka membeliak. Yang kurasa, jika tidak ditahan, matanya akan menggelinding melewati meja makan saking kagetnya. Kok bisa? Gimana ceritanya? Aku mengaduk makanan di depanku dengan perasaan tidak menentu. Lalu menatap kosong ke vas bunga yang terletak di bagian belakang sebagai hiasan. Mengingat pertemuan pertama yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak hari itu. Sensasi dan rasanya masih sama. Lah! Panggil Raka lagi membuatku mengerjap, lalu mengalihkan tatapan dari vas bunga ke arah Raka. Sahabatku itu menunggu cerita dari mulutku dengan antusias. Dia CEO baru gue di kantor. Jawabku yang membuat wajah Raka terlihat jauh lebih kaget lagi. Sedangkan Asma masih bisa mengontrol wajahnya. Aku hampir tertawa melihat reaksi Raka yang menurutku berlebihan itu. Lu nggak histeris dan langsung meluk dia kan? Tanya Raka membuatku menggelengkan kepala. Kemudian menarik napas dalam dan menyandarkan punggungku pada punggung kursi. Tanganku terulur, bersandar di atas meja dengan sendok yang masih kupegang. Walaupun muka mereka hampir identik, tapi sifat sikap dan perilakunya beda. Dia bahkan gak kenal gue seandainya dia memang Andra. Raka mengangguk setuju. Dia juga kelihatan gak kenalin gue banget. Tapi gak mungkin ada orang yang mirip banget kayak gitu. Lah, itu mah plek ketiplek banget miripnya. Kata Raka. Asma pun mengangguk setuju. Seandainya doppelganger pun gak mungkin semirip itu mukanya. Aku hanya diam. Jauh di dasar hati, aku sangat berharap bahwa Pak Pras adalah Andra. Namun, harapan sejatinya adalah pedang bermata dua. Ia bisa memberikan kebahagiaan juga luka yang amat dalam. Gimana kalau ternyata dia memang Andra? Tanya Raka. Jujur, aku tidak tahu. Aku juga tidak bisa mengkonfrontasi Pak Pras dan menyudutkannya dengan berbagai pertanyaan. Gimana kalau bukan? Tanyaku dengan suara pelan, nyaris lirih. Aku menunduk, tiba-tiba bahuku terasa amat berat. Aku pun membuang napas dan tersenyum masam. Makanan di depanku tidak lagi menarik, tapi aku butuh makan yang banyak. Aku butuh tenaga untuk menghadapi semua lelucon dalam hidup. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak cari tahu. Gue lihat makam Andra pakai mata kepala gue sendiri, Kak. Raka mengernyitkan dahinya. Aku tidak mengerti kenapa ia sangat bersikeras begini. Tapi kita nggak tahu isinya beneran Andra atau bukan. Siapa tahu malah batang pisang. Katanya nyeleneh membuatku benar-benar ingin menggetok kepalanya dengan sendok. Jangan bikin gue berharap, Kak. Chandra menggenggam tanganku saat kami memasuki sebuah supermarket. Hari ini aku libur bekerja dan mengajak Chandra untuk belanja bulanan. Aku memangkunya, lalu menaikkannya ke dalam troli. Hal yang selalu membuatnya senang dan tertawa bahagia. Ya, beginilah waktu yang aku dan Chandra habiskan setiap kali libur bekerja. Mama, Chandra mau gummy bear boleh? Tanya anak itu saat kami melewati rak tinggi berisi cemilan. Aku mengerucutkan bibir, bertingkah seolah sedang berpikir. Membuat Chandra menyatukan kedua tangannya di depan dada dan menatapku dengan mata bulatnya yang polos dan menggemaskan. Boleh dong, tapi satu aja, ya. Mama nggak mau Chandra sakit gigi. Chandra mengangguk semangat dan bersorak. Makasih, Mama. Aku pun menurunkan Chandra dari troli, lalu membiarkannya berjalan menuju deretan permen kami. Chandra terlihat senang saat menyimpannya ke dalam troli. Lalu aku pun kembali mendudukkannya di sana. Setelah itu, aku berkeliling memasukkan satu demi satu barang-barang yang sudah habis ke dalam keranjang.
mulai dari sabun, sampo hingga kebutuhan dapur. "Mama, Chandra mau omurais," kata Chandra saat aku menanyakan tentang menu makan malam. Ia pun menyebutkan makanan kesukaanku. Aku pun mengangguk. Saat hendak berbelok, troliku bertabrakan dengan troli pelanggan yang lain. Aku mendongak dan langsung mematung melihat siapa yang ada di hadapanku. "Akulah," tanyanya membuatku mengulas senyum kecil. "Pak Pras," sapaku, mengutamakan sopan santun. "Oh, Om Pantai," seru Chandra membuatku dan Pak Pras menoleh ke arah Chandra. Chandra terlihat senang, ia tersenyum. "Hai, jagoan," sapa Pak Pras sambil mengulurkan tinju pada Chandra yang dibalas oleh anak laki-lakiku itu. Aku jadi ingat, katanya Raka dan Asma bertemu dengan Chandra di pantai tempo hari. Mungkinkah Chandra juga? Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku memundurkan troliku lebih dulu agar Pak Pras bisa melewati lorong menuju tempat buah-buahan dan sayur. "Rumah kamu di sekitar sini?" tanya Pak Pras membuatku mengangguk. "Iya, Pak." Pak Pras mengangguk-anggukan kepalanya. Diam-diam aku bertanya, kenapa laki-laki sesibuk dirinya datang sendiri untuk berbelanja? "Om Pantai rumahnya dekat sini juga?" tanya Chandra membuatku menggelengkan kepala. "Jangan panggil Om Pantai, panggil Pak Pras," kataku, tapi Chandra hanya mengerucutkan bibirnya. Aku bisa mendengar tawa pelan keluar dari mulut laki-laki di sebelahku. Hatiku berdebar tak karuan, bukan rasa cinta ataupun rasa tertarik, melainkan rasa yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Aku merasa takut dan harapan bahwa laki-laki itu adalah Andra semakin besar. Membuatku semakin kewalahan. Ditambah lagi melihat Chandra yang dengan mudah akrab dengan Pak Pras membuatku heran. Chandra tidak mudah akrab dengan orang asing karena aku yang mengajarinya begitu. "Gak apa-apa, saya senang dia memanggil saya dengan nama apapun." Aku menggelengkan kepala. "Tidak, Pak. Tidak sopan memanggil orang lain dengan nama julukan." Aku menunduk menatap Chandra. "Mama sama Om Pak Pras temenan ya?" Aku menaikkan alis kaget bersamaan dengan pupil mata yang melebar. "Enggak, sayang." Aku pun menunduk meminta maaf pada Pak Pras. Kemudian bertanya apakah ada lagi yang ingin Chandra beli. Karena tidak ada, aku pun memutuskan untuk mengantre di kasir. "Maaf kalau begitu, saya duluan Pak Pras." Tidak ada jawaban dari laki-laki itu, tapi aku melihat anggukan samar. Aku pun mendorong troli. Chandra melambaikan tangan pada Pak Pras sambil tersenyum. Aku tidak mengatakan apapun lagi. Lalu, setelah membayar belanjaan, aku pun berjalan keluar dengan 2 kantung penuh. 1 kantung kecil berisi jajanan Chandra dibawa sendiri oleh anak itu. "Aduh, Tante, Pras nggak mau. Dia malah nyuekin aku dan ninggalin aku di salon tadi." Gerutuan bernada manja itu membuatku mengalihkan tatapan ke belakang pada seorang perempuan yang kukenal betul. Aku mematung. Kenapa perempuan itu ada di sini? Berbagai pertanyaan juga dugaan-dugaan gila memenuhi kepalaku. Nada adalah teman semaku yang sejak dulu terobsesi untuk memiliki Andra. Perempuan itu jugalah yang membuat Mama Fanya salah paham dan membenciku hingga saat ini. "Ma," panggilan Chandra membuatku menunduk. "Kenapa sayang? Mama gak apa-apa?" tanya Chandra membuatku terkejut. Kenapa anak sekecil ini sudah begitu perhatian pada orang dewasa di sekitarnya? Aku pun berjongkok, melepaskan kantong belanjaan dan mengusap pipi Chandra gemas. "Tentu Mama gak apa-apa. Kan ada Chandra yang sayang sama Mama." Chandra mengulas senyum lebar, menampakkan lesung pipinya yang membuatnya terlihat jauh lebih menggemaskan lagi. Chandra mengangguk. "Chandra saya aang sama Mama," ujarnya sambil membuka lebar tangannya dan membentuk lingkaran.
Aku mencium pipinya dan mengangguk. Mama juga saya aang banget sama Chandra. Balasku sambil meniru yang dilakukannya tadi. Setelah itu, kami pun berjalan menuju arah pulang. Aku mengabaikan pikiranku tentang Nada. Mungkin hanya kebetulan saja kami berada di tempat yang sama. Sesampainya di rumah, Chandra langsung berbaring di atas sofa sambil menonton bocah botak dari Malaysia. Sedangkan aku menata barang belanjaan ke tempat biasa. Setelah selesai, aku pun berjalan ke depan dan mendapati Chandra yang tertidur. Sepertinya anak laki-lakiku itu kelelahan. Aku mengusap pipinya pelan, kemudian menciumnya lembut. Chandra memang tumbuh tanpa papanya, tapi aku akan memastikan anak ini mendapatkan kasih sayang yang berlimpah dariku. Ia tidak akan merasa kekurangan apapun. Seorang ibu bisa melakukan apapun untuk anaknya, bahkan sekalipun itu mengancam nyawanya sendiri. Aku menggenggam tangan Chandra dan menyandarkan pipiku pada sofa. Tanpa sadar ikut tertidur di sana. Entah berapa lama waktu berlalu, aku terbangun saat mendengar suara ketukan pintu. Aku melihat Chandra yang masih tidur lalu berdiri dan menatap wajahku sendiri sebentar di depan cermin. Setelah itu, barulah aku berjalan ke pintu depan dan membuka pintu. "Hai!" Sapa laki-laki yang berdiri sambil mengangkat 2 bingkisan yang dari aromanya adalah martabak keju dan juga coklat. Aku mengulas senyum kecil. "Hai, aku nggak ganggu kan?" Tanya Brian membuatku menggelengkan kepala pelan. Kemudian mempersilahkannya untuk duduk di kursi teras. Sejak dulu, bahkan setelah Andra pergi pun, aku tidak pernah membiarkan seorang laki-laki pun kecuali keluargaku masuk ke dalam rumah. Aku tidak mau mendengar hal-hal tidak mengenakan dari tetangganya, juga mencegah timbulnya fitnah. "Kok nggak ngabarin dulu mau ke sini?" Tanyaku. Brian tersenyum lebar. "Sengaja biar surprise. Kita umur berapa masih surprise-surprisein?" Tanyaku sambil tertawa. Brian pun menanggapi perkataanku dengan santai. Aku pun menawarkan minuman untuk Brian karena aku adalah tuan rumah. Laki-laki itu memilih meminum teh hangat. Yang ku tahu Brian memang jarang minum kopi. Tidak sesering Andra. Aku pun membuatkannya teh dan kembali keluar sambil membawa piring untuk martabak yang dibawa oleh Brian. "Chandra kemana?" Tanyanya saat aku mendaratkan bokong di kursi yang terhalang dengan meja. "Ada. Tadi habis belanja dia ketiduran." Brian mengangguk-anggukan kepala. "Sebenarnya, aku datang ke sini mau minta tolong." "Lah!" Aku menatapnya serius. "Minta tolong apa ya, Yen?" Tanyaku. Brian menggaruk belakang kepalanya kemudian mendongak, menatapku sambil tersenyum kikuk. "Antar aku ke pernikahan temanku ya." Aku pun mengerutkan kening, kemudian mengulas senyum tipis. Merasa sangat tidak enak jika harus menolak permintaannya. "Kapan?" "Lusa. Pestanya malam di Hotel Geraha Kencana." Aku pun mengangguk. "Oke, tapi aku nggak bisa pulang malam-malam. Kamu tahu kan Chandra gimana?" Senyum di bibir Brian mengembang lebar, matanya pun terlihat berkilat senang. Ia pun mengangguk, lalu menyeruput teh yang tadi kubuatkan. "Nggak masalah. Yang penting aku nggak datang sendirian." Aku menatap ke depan dan menarik napas dalam sambil menghembuskannya perlahan. Ya, hanya mengantar. Bukan berarti kami memiliki hubungan yang spesial. Aku pun kemudian meminum tehku sendiri dan kami pun membicarakan tentang hal lainnya. "Brian, kamu ingat Nada nggak?" Tanyaku membuat Brian mengerutkan kening, terlihat mengingat-ingat nama yang kusebut. "Nada Travina?" Tanya Brian. Aku mengangguk. "Ingat kok. Kenapa emangnya? Dia udah balik ke Indonesia ya?" Brian mengendikkan bahu. "Terakhir kali ketemu sih dia masih di London. Mungkin sekarang memang udah pulang." Aku mengangguk-anggukan kepala mengerti. Ya,
Mungkin saja perempuan itu baru kembali dari London. Dulu, sebulan setelah Andra kecelakaan, Nada berhenti bekerja dan berangkat ke London untuk mengejar karir modelingnya. Sejak saat itu juga aku tidak pernah bertemu lagi dengannya. Namun kenapa, beberapa kebetulan terasa sangat janggal bagiku. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang kulewatkan. Namun, aku tidak tahu apa itu. Wajah Pak Pras terlintas di pelupuk mataku. Kenapa laki-laki yang mirip dengan Andra tiba-tiba secara kebetulan berada di tempat yang sama dengan Nada? Aku menarik napas dalam. Kenapa nanyain dia, tumben? Tanya Brian. Aku mengulas senyum tipis dan menggelengkan kepala. Gak apa-apa, cuma penasaran aja. Brian tertawa. Laga banget gak sih kamu penasaran sama orang lain? Aku kembali meminum teh di cangkir dan mengangguk. Memang, bukan aku banget. Menjelang maghrib, Brian pamit pulang dan aku pun berjalan kembali ke dalam rumah. Chandra sudah bangun, tapi bertahan dengan posisinya seperti tadi. Aku tercekat dan kaget. Chandra kenapa nangis? Tanyaku panik saat melihat air mata membanjiri wajah putra semata wayangku itu. Lalu saat aku meraihnya ke dalam pelukan, tangis Chandra pecah. Aku mengernyit heran sekaligus bingung. Kamu mimpi buruk? Tanyaku, tapi Chandra menggelengkan kepala sambil terus menangis. Aku pun memeluknya erat sambil mengusap punggungnya, membiarkan ia mengeluarkan emosi yang ia rasakan. Lalu, 10 menit, aku mengusap pipinya, menangkup wajahnya yang kecil di tanganku. Mau cerita kenapa Chandra nangis? Chandra menatapku dengan bibir manyun, menahan isak tangis yang mau pecah lagi. Mama nggak ngerti kalau Chandra ngomongnya sambil nangis. Chandra pun memejamkan mata lalu berkata dengan suara bergetar. Chandra nggak mau Om Yen jadi papa Chandra. Dan kalimat yang ia katakan sukses membuatku termangu. Apakah ia begitu takut hingga membuatnya menangis sekencang itu? Mama nggak akan nikah sama Om Yen. Mama nggak akan tinggalin Chandra. Ucapku sambil tersenyum dan mencium pipinya. Chandra kan tahu hal yang paling Mama sukai dan cintai di dunia ini adalah Chandra. Keempat, perasaan tidak nyaman, Pras. Aku menatap layar datar yang menunjukkan kurva di depanku. Berkali-kali aku menghembuskan napas malas. Malam ini, Nada memaksaku menemaninya menghadiri acara pernikahan teman modelnya. Sejujurnya, aku sangat enggan berada di tempat seramai itu. Pada acara pesta atau penyambutan kepindahanku pun aku tidak datang. Akan tetapi, jika aku menolak, sudah bisa kupastikan Mama akan terus meneleponku dan menceramahiku tentang ini dan itu. Aku sudah agak muak dengan pembahasan kalau Nada yang terus merawatku selama aku koma. Aku kan tidak minta dia menjagaku. Tatapanku tanpa sadar tertuju pada Akola.